Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana nih kabar-kabarnya teman-teman pejuang PTN seperti itu ya? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam untuk teman-teman semua pejuang PTN. Eh, Kembali lagi bersama Kak Mia. Jadi hari ini kita pembahasannya beda ya. Kalau yang sebelumnya itu kan penalaran matematika. Berarti kalau yang sekarang ini adalah pengetahuan kuantitatif ya. Jadi yang mana kita ketahui pada saat nanti teman-teman itu akan berjuang untuk SNBT atau UTBK gitu ya. Jadi banyak sekali soal-soal yang harus dikerjakan. Nah, salah satunya di sini kita dari tim Orbital Education sudah menyiapkan untuk soal-soal yang sangat hot banget nih. Sudah siap semuanya? Siap, Ya, Kak. Siap ya. Oke. Di sini Kak Mia mungkin izin meng-share dulu untuk soal-soalnya. Kemudian di sini dicoba di stop video dulu ya. Nah, oke, mari kita lihat dulu untuk soalnya sendiri. Nah, ini ya. Apakah sudah terlihat sudah semuanya? Kak. Sudah ya? Oke. Baik, di sini kita mulai saja. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini kita masuk ke pengetahuan kuantitatif, yang mana soal ada banyak banget untuk soalnya, tapi nanti kita menyesuaikan dengan waktunya gitu ya. Oke, dimulai nih. Kamia membuka soal pertama. Ini nanti teman-teman silahkan diisi di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa nih? Gitu ya. Sok silahkan. Iya, baik yang sudah ada jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Jawabannya kira-kira apa nih? Bang. Titiknya di mana? Oh, tadi tuh pengen pesawat sabuk. Hah? Belum buat pesawat. Kalau ada pesawat kan. Ini sudah ada dua, tiga jawaban. Ada Kak Zul, kemudian ada dari Alia, dari Abid. Jawabannya C ya. Oke, mari kita bahas. Nah, oke, sip, sip. C, 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 Kak, C katanya. Oke, mari kita bahas untuk teman-teman. Di sini, eh untuk soal UTBK, biasanya itu kan tahun-tahun sebelumnya itu untuk jarak antara per deret ini tuh deket-deket ya. Tapi di sini kita bisa lihatnya gini. Kalau sudah mulai terlihat agak pusing, tapi kita di sini lihat, ini tuh seperti 5 sama dengan ya. Kemudian juga untuk duanya juga itu dikalikan 5, kemudian ada 10. Nah, kemudian 19 kita ada beberapa pola, tidak seperti yang dulu-dulu. Yang gampang ini ya, yang pertama adalah ini dikali jarak-jarak antara ke sini. Ini 1 ke 5 berarti plus. Kemudian yang ini 10 ke 7, oh ini lagi plus 4 gitu ya. Kemudian ini min 3. Oke, betul sekali kalau misalkan 4 dikali 2 min 3. Lakukan seperti ini. Berarti kelanjutannya adalah 3, adalah 6. Jawabannya adalah C. Nah, sip. Des. Oke. Mantap. Eh, kita lanjut next nomor 2. Silahkan.
Oke, baik. Kak Zul, C. Kak Ernia, Kak Alia, itu C. Iya, oke. Sip, sip. Oh, mantap. Kak Nadila, oke. Iya, terus sip. Iya. Betul ya, jawabannya C ini juga sama, masih mudah ya. Jadi kemudian 6 dan 18 latih soal ya. Lihat ada beberapa pola yang ke sini adalah 3 ini 0 ke 6, 6 ke 3 mintis. Oh, ternyata ini plus 8. Kemudian yang ini adalah polanya ya, yaitu min ditambahkan mulai dari plus 6. Tuh, sorry, ini adalah min. Berarti kita selanjutnya gitu ya. Lanjutnya ke 12. Berarti yang ini adalah 20. Ini jawabannya. Good job. Oke. Karena ini dua pemanasan, mari kita mulai lanjut ke nomor 3. Nah, oke, yang sudah bisa diisi boleh langsung dijawab di kolom komentarnya. Hmm, silakan dijawab. Oh, ada Kak Ananda, jawabannya B. Oke, Kak Rajwa, B. Kak Elsa, A. B. Ada yang A lagi. Kak Rahma, A. Kak Wawa, A. Oke, Kak Nadila, A. Kak Rani, Kak Alfa, A. Oke. Wow, ini Kak Denalia Siregar juga A ya. Baik, di sini mari kita bahas terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah soal yang sering banget. Apa ada ya? Jadi soal yang ini adalah sering yang banget keluar ya. Jadi teman-teman ini semua harus hafal dulu bahwa ketika U itu urutan keberapa, kemudian F juga urutan keberapa, dan sebagainya ya. Nah ini Kak gimana kita cara menghafalnya? Ya memang yang pertama adalah harus sekali itu teman-teman sering berlatih soal. Mulai dari gini dulu aja, cara yang paling gampang adalah silakan buat misalnya berlanjut terus sampai Z ya. Kemudian B itu 2, C itu 3, ini 4 dan seterusnya sampai 26 ya. Ini. Oke, mari kita bahas untuk yang A. Kemudian juga ada R, ada H, ada L, ada O, K, 3 selanjutnya. Nah, berarti untuk yang U itu adalah abjad yang ke-21. Lanjut, yang F. F itu yang ke-6. Dilanjut lagi, yang K. K itu berarti ke berapa? 11. Selanjutnya yang H. Yang H ini ke-8. Lanjut lagi yang L. O, 12. Kemudian yang O, 15. Lagi ada 13. Ada 12. Lebih baik ketika misalkan kita sudah bisa terlihat itu yang berupa angka seperti ini. Nah, ini udah kelihatan ya, ada polanya 21, 6, 11, 18, 8, 12, 15, 11, 13, 12. Yang paling gampang adalah coba ada yang kelipatannya sama atau tidak. Kayak ini nih, kita bisa cek ya. Yang pertama, dari 21 ke 18, dia deket ya. Dia, oh ternyata di sini adalah min 3.
Selanjutnya lagi 18 selang 2 ini min 3. Ya, oh ternyata ini sama min 3 juga. Sehingga kita berarti dari sini selang 2 tapi itu min 3. Nah, berarti 12 diambil 3 adalah 9. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung cepat ya. Oh, 9 itu abjad yang keberapa? Adalah yang I. Nah, gitu ya. Ataupun Kak, saya belum yakin. Berarti ini bisa dilihat dari 6 ke 8. Itu dia plus 2. Dilanjut lagi. Nah, 8 ke 11. Nah, oke. Ini diloncat 2 lagi. Ini plus 3 adalah plus 11. Nah, 11 itu adalah O. Ya, 11. Oh, ini mah gampang ya. Plus 1. Ini lagi 13 berarti sehingga. Nah, berarti setelah 13 adalah N. Sehingga jawabannya dapat. Nah, itu ya. Jadi boleh teman-teman eh ini mana? Oh, ini ada siapa itu suaranya? Ya, jadi ketika misalkan ada yang seperti ini, soal-soalnya adalah, Kak, apakah tidak apa-apa, apa namanya, ketika misalkan ini tuh jaraknya 3, ini jaraknya 3, ini jaraknya 3, kemudian yang ini 2, 3, 4. Boleh saja dengan alasan itu disesuaikan dengan ininya ya, apa namanya, yang tadi untuk polanya. Nah, tadi kata Kak Naura, ada nggak cara cepatnya? Oke, gini Kak Naura, nanti kalau misalkan Kak Naura sering berlatih yang huruf ini ya, ini insya Allah 1 menit juga tidak ya, tidak sampai selesai kok, ini kok cepat gitu ya. Oke, nanti kayak misalkan pas udah nemu, lanjut lagi, kita langsung dapat yang 9 ini yang I, ya sudah berarti itu jawabannya yang A, gitu ya. Oke, tetap semangat. Nah, sip, kita lanjut lagi nomor 4. Nah, silahkan dilihat untuk soalnya. Nah, oke, semangat. Oh, Kak Zul sudah jawab. Ini jawabannya katanya A. Next, mungkin ada yang lain? A. Kak Talita A. Oke. Kak Rajwa A juga. Kak Zul A. Coba ya. Kak Nadila A. Katanya jawabannya. Hmm.
Kak Alia A. Nah, oh, semua hampir menjawab A ya. Oke, coba kita cek dulu. Nah, ini ya. Jadi, eh, untuk soal yang seperti ini, berarti ini ada 3 orang ya, kita baca dulu. Jadi scamming untuk baca cepat dulu. Yang pertama katanya Luna dapat membuat pita kupu-kupu sebanyak 40 dalam waktu 15 menit. Kemudian selanjutnya, nah ini kita buat dulu ya. Jadi katanya yang Luna itu dia bisa membuat 40 dalam waktu ya. Kemudian untuk yang kan dari Luna dalam nah, kita lihat itu bisa membuatnya 2/5. Berarti kita cari dulu 2/5, habis coret-coret sisa 8, ini 6, dapat 6 tingkat kansa itu adalah bisa 25. Oke, berarti 25 ini kan tadinya 16 ya. Oke, berarti kita coba 25% itu. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang mau UTBK harus hafal ketika ada 25%, kemudian 75%. Ya, kalau persenan ini berarti sama aja kayak 20 perkecil itu dia 1/4 ya. Ini nilai-nilai penting. Lanjut kalau untuk 50% berarti 50/100 1/2 ya. Ini untuk yang 75% yang artinya adalah 3/4 atau 75/100 itu 3/4. Nah, di sininya 25% dari Kansa dengan waktu yang sama. Oke, berarti di sini membuat seperempatnya. Jadi lebih dari 1/14 ditambah dengan 16. Kita coret-coret. Nah, ini 20 yang sama kata. Nah, kemudian pertanyaan ini adalah dia dapat membuat waktu 45 menit bisa banyak. Nah, berarti yang ini mulai dari per X sama dengan 15/45. Hasil yang dibuatnya, oke, 5 kali 4. Bisa kita coret-coret. Ini 3, berarti yang ini adalah 120 kita kupu-kupu ternyata untuk Luna ya. 16 per X 45. 45 per 2 hasil dibagi 5 ya. Ini 9. Kemudian yang ini adalah 2, adalah 72. Begitupun dengan yang X sama dengan waktunya 10 menit dibagi dengan 40, 45, 10. Oke, berarti ini kita bisa coret habis. Ini habis. Berarti yang ini adalah 90. 10 ditambah 72 ditambah 90. Oke, berarti yang dua adalah yang nah gitu. Oke, sebelumnya nanti kita kalau misalkan ada tanya jawab boleh ya. Jadi oh, Kak, 45-nya dari mana? Ya, baik. Jadi 40 buat kita bersamaan selama 45 menit. Nah, ini untuk yang sebelah kanan, misalnya ini 10 menit, pertanyaan Kak Erni, 10 menit ini karena gini, Kansa katanya membuat sebanyak 2/5 dari Luna dalam waktu 5 menit lebih awal. Menit ya, berarti dikurangi dengan 5 menit. Berarti kan waktu 10 menit gitu. Selanjutnya lagi, kenapa Kak misalkan yang Dinda ini 10 menit? Karena ada kata-kata gini, sedang 5% lebih banyak dari Kansa dalam waktu yang sama. Kansa ya, berarti 10 menit gitu. Gimana Kak Erni? Hmm. Oh iya, oke ya gitu. Nah, ini yang sudah diketahuinya 20 sudah membuat banyaknya. Kemudian ini yang waktunya. Kemudian kita cari nih kira-kira apa namanya? Kira-kira kalau waktu 45 menit bisa berapa pita, begitu ya. Nah, ini kakak-kakak jangan lupa juga, jadi untuk persandingan yang senilai, ada yang perbandingan berbanding itu tuh senilai. Jadi kita eh, pakai logikanya seperti ini. Kalau misal 40 pita, berarti bakal lebih banyak gitu ya. Nah, berarti itu adalah perbandingan senilai. Nah, kalau misalkan gini, salah satunya adalah misalkan ada soal yang mengenai pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan oleh semakin cepat untuk menyelesaikannya gitu. Iya, gimana Kak Ava yang 9 yang mana? Yang di sini? Yang di sini untuk 9-nya atau yang di bawah sini? Nah, untuk 9 ini oh yang ini ya. Oke, ini tuh sama-sama dibagi 5 Kak. Kak Ava. Nah, yang 45 ini dibagi 5 9. Kemudian yang 10 dibagi 5 ini sama dengan 2. Gitu ya. Nah, sehingga kita mau nyoret yang ini 2 itu dibagi sama 16. Berarti 6 sama-sama dibagi 2 gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Cukup? Oke, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Iya. Nah, oke, yang sudah boleh di kolom komentar. Iya. Gimana Kak Ava, Kak Zul? Apakah sudah ketemu? Iya, sedang menghitung. Mari kita coba untuk yang nomor 5 ini. Mm, mm, mm. Kak Cynthia mungkin. Oh, ada yang sudah dapat. Kak, aku D. Oke, Kak Zul D. Ada yang lain? Hmm, oke. Kak Teresa Charman. Itu B katanya jawabannya. Oke, sudah ketemu ada dua. Ini, mari kita lihat dulu. Yap, oke. Mari kita bahas ya. Jadi ada yang C, Kak Cynthia, boleh ya. Jadi kita harus lihat dulu terlebih dahulu katanya di sini. 4. Nah, di sini ada kata segi empat juga kurus. Nah, kata-katanya ya ada yang B ada yang D. Oke, berarti di sini ada yang ini segi 4 ya. Oh, misalnya 10 derajat ya. Oke. Oh, nggak apa-apa Kak Ananda, kita belajar ya bareng 360 ya adalah total kalau 180 derajat totalnya gitu ya. Oke, berarti kita ada dua kata-kata, di sini ada tiga ya. Di sini segi empat berarti berpenyiku 9 lurus. Nah, kalau lurus tuh sudah punya nih masing-masing, berarti nah, mari kita substitusikan. Berarti katanya kalau jumlah yang A ditambah yang B, dia harus besarnya adalah 90 derajat. Oke, berarti kita tinggal substitusi yang A-nya adalah X plus 20 ditambah dengan 3x min 10 sama dengan 90. Nah, kita jumlahkan yang ada variabelnya, kemudian yang tidak dengan yang tidak. Berarti ini ya, yang x ditambah 3x hasilnya adalah 4x. Oke, next selanjutnya ini 20 dikurangi dengan 10, berarti hasilnya 10. Nah, sama dengan 90. Sehingga kita punya 4x sama dengan 90 dikurangi dengan 10. Maka 4x sama dengan 80.
Nah, berarti kita tinggal cari X-nya ya. X-nya sama dengan 80 dibagi dengan 4. X-nya sehingga 20. Nah, oh ini kepencet ya. Sorry, tunggu. Waduh, keluar. Nah, oke, mari kita lihat dulu. Iya. Nah, oke ya. Sip, kita punya X-nya ini Kak, ada 20. Oke, berarti di sini kita cari yang X-nya udah tahu. Berarti kita cari yang Y-nya. Untuk cari yang Y-nya, ini tuh yang hubungannya B sama C gitu ya. Nah, mari kita cari, katanya kalau misalkan yang B ditambah dengan C, katanya sudut berpelurus. Berpelurus itu maka hasilnya adalah harus 180 derajat. Gitu ya. Maka kita langsung tulis nih di sini. Yang B itu adalah 3X min 10 ditambah dengan 2Y. Oke, ditambah dengan 2Y sama dengan, nah sini ya, tambah dengan 2Y min 10. Oh, ini tidak terlihat. Min 10 sama dengan 180. Oke, berarti tapi di sini kita sudah punya X-nya ya, 20. Berarti tinggal disubstitusikan 3 kali 20 sama dengan 60. Kemudian di sini min 10 ditambah 2Y min 10 sama dengan 180. Oke, kita punya nih di sini teh ada 60 dikurangi 10 berarti 50 dikurangi 10 lagi 40. Kita punya 2Y plus 40 sama dengan 180 ya. Oke, lanjut lagi 2Y sama dengan 180 diambil 40 adalah 140. Maka Y ini adalah 140 dibagi 2 yaitu 70. Nah, oke, kita udah dapat nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Sedangkan kita kan belum tahu ya Z-nya berapa gitu. Maka kita harus tahu lagi. Di sini tuh segi 4 kita buat ada jika sebuah A ditambah dengan B ditambah dengan D itu dia harus hasil ditambah dengan D harus 360 derajat. Nah, ini misalkan gini ya. Yang A-nya dulu. A ditambah B ditambah C ditambah D harus 360 derajat. Karena ini segi 4 ya. Yang A-nya kita substitusikan karena X-nya 20, maka nih berarti di sini kita bikin yang A-nya itu dengan X ditambah 20. Berarti hasilnya 40. Oke, kita punya A-nya adalah 40. Sehingga yang B-nya kita lihat lagi. Untuk ada 3X min 10. Berarti sama dengan 3X min 10. 3 dikali 20 min 10. 60 diambil 10. 50. Oke. Kemudian yang C-nya nih, tinggal yang C-nya. Kita 2Y min 10. Katanya Y-nya kan 70 ya. 2 kali 70 min 10. Nah, sehingga 2 kali 70, 140. Kemudian dikurangi dengan 10, 130. Oke, kita punya yang C-nya 130. Tinggal kita cari D-nya. Nah, supaya kita dapat yang Z-nya ya, karena pertanyaannya adalah yang Z. Oke, berarti 40 tambah 50, 90 tambah 130 adalah 20 Kak. Oke, D sama dengan 30. Nilai D-nya adalah 140. Oke, karena kita tinggal nyari Z doang nih, berarti D sama dengan 4Z plus X. Katanya D-nya udah 140. Dengan 4Z-nya kan kita belum tahu ya. Ditambah dengan X-nya teh 20. Oke, berarti di sini 140 dikurangi 20. Berarti ini 120. Sama dengan 4Z. Sehingga Z-nya adalah 30. Dari X, Y, dan Z. X-nya yaitu 20, Y-nya adalah 70, Z-nya adalah 30. Maka totalnya adalah 120.
Yang D, ya. Selamat Kak Zul ya, betul. Jawabannya adalah ya, gitu ya. Ya betul sekali, ini sering-sering berlatih. Memang kalau matematika bukan hafalan ya, jadi harus sering dilatih. Oke, sip. Mari kita bahas ini ya. Oke, ini dulu deh yang lebih gampang. Sorry. Nah, ini dulu deh sebelum yang ininya. Bisa dilihat. Oke, silakan. Ini menyimak beneran. Iya, dicopot gitu bapaknya. Yang mau. Ini apa sih dari singkong komen? Berisik. Kok berisik? Oke, silakan nomor 7 jawabannya yang mana? Mm-mm. Yuk Kak Zul, Kak Ananda nih, nomor 7 kayaknya tidak lebih dari 1 menit ya, bisa nanti kalau ada soal-soal kayak gini pas UTBK, wah bisa cepet nih. Gimana? Oke, ya, yuk kita cepat aja ya. Jadi di sini ada kata-kata katanya tuh gini. 11 siswa mengikuti tes. Guru mengumumkan bahwa jangkauan. Nah, ini adalah kata utamanya yaitu jangkauan ya. Jangkauan. Data nilai siswa tersebut adalah 15. Jika diumumkan nih, ada katanya 3 siswa memperoleh 100, 1 siswa ada yang dapat 96, dan selainnya ya 3 siswa 90, serta 2 siswa memperoleh nilai 86. Maka nilai siswa yang belum diumumkan tersebut yang paling mungkin. Nah, jangkauan. Nah, ini misalkan ya, ada seseorang, dari kata dasarnya dulu, jangkauan. Nah, misalkan gini, dia tangannya sepanjang gini. Kemudian dia bisa mengambil apel yang apel itu ada banyak sekali. Sama saja. Sehingga jangkauan itu apa sih, Kak? Jarak dari yang dirinya sendiri. Nah, ini adalah jangkauan. Jadi, di sini teman-teman harus tahu, oh, ingat kalau kata Kamia, katanya jangkauan adalah nilai terbesar atau Nmax. Nilai terbesar dikurangi dengan nilai minimum. Ya, nilai minimum. Oke. Oh, ternyata katanya di sini teh 15 ya yang sudah diketahuinya. Nah, mari kita lihat, katanya di sini ada 11 orang, yang tiga itu 100. Tiga itu katanya Kak, ini tuh dapatnya nilainya 100. Ah, yang ini mari kita hitung dulu ya. Nah, ini. Jadi katanya yang tiga ada 100 nilainya. Kemudian 1 siswa, berarti ini ya, ada tiga, tiga lagi, 7, tambah 2, 9. Oke, berarti sisanya 2 orang lagi. Ya, yang belum ini. Tapi kita lihat untuk Nmax-nya atau nilai maksimumnya adalah sudah diketahui yaitu 100 ya. Kan nilai paling besar kalau nilai 100 ya. Kemudian ya udah deh kita langsung maksimum dikurangi dengan minimum. Gimana jangkauannya kita udah punya nih 15, maksimumnya 100, ininya nilai minimumnya kan belum tahu ya. Oke, berarti kita tinggal pindahin ke sana. Nilai minimum sama dengan tinggal 100 dikurangi 15, maka 80.
5. Ya, berarti jawabannya antara kita bisa lihat yang A atau yang E yang ada 85-nya gitu ya. Yang lain mah dicoret lah. Oke, tapi di sini kita lihat lagi kalau jangkauan itu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi kalau yang E makan itu ada 84. Tapi di sini jangkauannya aja 15 ya. Jadi dia tidak mungkin. Eh, gitu ya. Jadi jangkauan adalah nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Jadi ini tanpa dihitung juga sebenarnya bisa langsung gitu ya. Oke deh, karena tidak terasa ya sudah 19.58 nih. Untuk teman-teman boleh deh yuk kalau ada yang mau ditanyakan boleh sama Kak Mia mengenai soal atau gimana juga boleh. Silakan. Oh, kata Kak Ananda, susah memahamin kata-kata matematika, Kak. Oke. Sebenarnya gini ya, matematika itu adalah hal termudah ketika kita tahu matematika adalah sebuah simbol. Makanya kenapa ya ini nih kayak soal yang kayak nomor 7 ini kalau ditulis dengan bahasa Indonesia kan tulisannya jangkauan. Dari matematika ya sudah tahu J. Oh, jangkauan adalah apa? Sama kayak ilustrasi yang tadi Kak Mia infokan. Ini dari yang terjauh. Jadi jangkauan kita sampai mana sih? Gitu. Oke, silakan boleh ada yang mau ditanyakan. Ini ada 17 message. Kak, maaf tadi kenapa bukan yang 8584 ya? Cina gitu. Oke, gini, karena kan nilai jangkauannya itu sudah diketahui ya. Itu tuh kan katanya jangkauannya 15. Coba deh, berarti kalau 100 dikurangi 84, kan jawabannya bukan 15 jangkauannya, tapi menjadi 16. Nah, ada lagi Kak Niko. Kak itu 99-nya dari mana katanya? 99 ini itu adalah eh, angka yang tidak mempengaruhi ya. Jadi yang mempengaruhi adalah yang jangkauannya aja. Jadi 100 dikurangi 15, 85. Jadi ini hanya mengecoh aja ya. 8584 sama 9985 gitu. Oke, nanti mungkin Kak Mia kirim gimana ya Kak biar ngerjain cepatnya gitu. Nah, yang penting teman-teman sering berlatih, semangat. Kemudian ketika membuka soal yang pertama kali adalah harus be a positive thinking. Jadilah orang yang positive thinking dan yakinkan pada diri kalian yaitu saya bisa mengerjakannya gitu ya. Oke, Kak tolong minta beberapa latihan soal SNBT 2025 dong. Wah, banyak banget ya. Nanti juga kita berlanjut ya, Kak Rivi. Masih panjang banget perjalanan kita. Nanti kami ya kirimkan soal yang ini beserta coretannya ya, biar teman-teman bisa tahu. Oh, record Zoom itu biasanya mm, di YouTube. Jadi boleh bisa langsung lihat di YouTube gitu ya. Nanti dari sini. Untuk minggu depan jadwal subtestnya apakah tetap PK atau apa? Oh, itu nanti mungkin sama Kak Rivi ya. Kak Rivi mungkin ada Kak Rivi. Nanti diinfokan lagi sama Kak Rivi apa nih yang bakal kita bahas. Gitu ya. Tuh, ada katanya, ada jadwalnya Kak di grup. Nanti diinfokan kembali supaya eh, semua bisa maksimal mulai dari PK dan juga KPU-nya dan segala macam ya. Oke. Sip, ini soalnya sampai nomor berapa, Kak? Oke. Ini sebenarnya yang dimasukkan sampai 7 ya. Oke, nanti kami ya kirimkan untuk oret-oretannya, kemudian juga soal aslinya gitu ya ke Kak Rivi. Siap. Oke. Minggu depan katanya bahasa Indonesia, kata Kak Noveli. Iya, betul. Oke, untuk hari ini mungkin sama Kak Mia Zoom-nya sudahkan terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa lihat lagi atau belajar lagi di YouTube-nya Orbital. Dan tetap semangat, jangan lupa tersenyum, juga jaga kesehatan. Gitu ya. Semangat semua. Yuk, 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 bisa, yuk, bisa ya. Oke, dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama semangat ya. Terima kasih, Kak. Ayo.